Nggak ada yang nggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah Yayasan Pancakerta Perumnas Monang Maning yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di waktu kita akan berbuka puasa ini. Tema yang akan kita sampaikan terkait dengan Kitabut Tauhid, yaitu menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Menyembelih binatang bukan niat, ya, dengan niat bukan karena Allah. Misalnya karena apa? Niat karena Nyi Roro Kidul, niat untuk jin misalnya, niat untuk dedemit dan sebagainya, ya. Bagaimana hukumnya seperti itu? Di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, ya, wa ana awwalul muslimin." Kul, katakanlah, ya, innas salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku. Nusuk itu juga maknanya sembelihanku, ya. Yahya wa yahya, ya, dan hidupku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, ya, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, ayat ini menunjukkan, ya, kul, katakan, solat saya, sembelihan saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya hanya untuk Allah. Inilah niat ikhlas karena Allah dalam segala bentuk amal ibadah kita. Tidak boleh karena untuk atau dengan niat untuk selain Allah, tidak boleh. Karena apa? Karena itu termasuk bagian dari kesyirikan. Beramal dengan niat bukan karena Allah, itu termasuk bagian dari kesyirikan. Niat karena atasannya, niat karena dapat fulus, niat karena, ya, yang lain-lain, termasuk menyembelih, ya, termasuk menyembelih. Maka semuanya harus karena Allah. Apa contoh ibadah penyembelihan, Pak? Ayo, contoh ibadah penyembelihan yang kita lakukan. Menyembelih Idul Kurban, apalagi Aqiqah, ya, itu contoh ibadah penyembelihan, ya. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, dan demikian itulah umirtu, aku diperintahkan, ya,
wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah. Ini pernyataan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tentang ibadah penyembelihan sendiri dalam Al-Quran, ya, surat yang sering kita baca Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka ya salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah atau berkurbanlah. Makanya solat dulu baru berkurban, tak boleh berkurban dulu baru solat id. Ya, solat id dulu, setelah solat id barulah berkurban. Kalau penyembelihan yang dilakukan sebelum solat id, maka itu hanya sedekah biasa, bukan berkurban. Nah, ini. Lalu kemudian tentang bagaimana hukum menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah, maka itu termasuk perbuatan yang dilaknat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya contohkan itu tadi, menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, menyembelih untuk penguasa hutan, menyembelih untuk jin ini, jin itu. Nah, ini perbuatan yang dilaknat. Karena apa? Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepadaku 4 kalimat, ya, 4 kalimat. Yang pertama, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat bagi siapa yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Bukan mendatangi dukun, lalu dukunnya suruh apa, harus menyembelih, ya. Nah, silakan buka di bab 10 tuh, ya, bab 10 halaman 39. Mendatangi dukun, lalu dukunnya bilang cari ayam hitam, kaki hitam, jengger hitam, sembelih buat ini jin fulan misalnya. Nah, ini perbuatan yang dilaknat. La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah, ya. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ada orang yang melaknat kedua orang tuanya, berkata-kata kasar kepada kedua orang tuanya, ya, sumpah serapah kepada kedua orang tuanya, ya, durhaka seperti maling kundang misalnya, maka Allah akan melaknat dia. Melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Udah tahu dia berbuat jahat, ya, tetap dilindungi. Nah, ini maka dia dilaknat oleh Allah. Orang yang melindungi pelaku kejahatan, menyembunyikan koruptor misalnya, menyembunyikan orang yang selingkuh dengan istri tetangga, disembunyikan, ditutup-tutupi, ya, didiamkan aja, ini dilaknat oleh Allah, ya, perbuatan seperti itu, ya. Pelaku kejahatan tidak boleh dibela, dilindungi, tak boleh. Nah, yang keempat, la'anallahu man ghaira manaral ad. Allah melaknat orang yang merubah patok atau tanda batas tanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dia punya tanah, patoknya, tandanya di sini dilebarin, ya, pas membangun dilebarin.
Ini tanah bukan milik dia tapi milik umum, ya, terasnya dilebarin. Hati-hati ini, ya. Termasuk garasi bukan jalan, bukan untuk garasi, taruh mobil siang malam di situ. Hati-hati. Ini ya kalau parkir sebentar ya nggak apa-apa. Parkir berhari-hari, kayak jalan punya nenek moyang dia aja. Yang kasihan siapa? Kan pengguna lalu lintas, pengguna kepentingan umum. Ini yang kasihan, kan pengguna kepentingan umum yang merasa terzolimi dia. Nah, itu ya, jangan beli mobil sebelum punya garasi. Nah, ini jadi ada 4 yang dilaknat, dan di sini menunjukkan dosa besar perbuatan itu. Nah, yang keempat tadi misalnya la'anallahu man ghayyara manar al-'ad. Allah melaknat orang yang merubah, ghayyara itu merubah, ya, manar, batas, patok, tanda batas tanah. Walau hanya sejengkal dia geser. Sejengkal tapi memanjang 30 meter. Sejengkal tapi memanjang Pak, dari tembok depan sini sampai belakang sana. Banyak begitu. Gang misalnya, gang itu harusnya untuk gang, dia ambil. Ya, dalam hadis riwayat Aisyah, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man zalama qida shibrin minal ard." Barang siapa yang berbuat zalim, ya, qida shibrin, seukuran ini sejengkal namanya ini, ya, sejengkal, ya, qida shibrin, sejengkal dari tanah, tuwikahu itu dikalongkan dia nanti min syabi ardin, dengan 7 lapis tanah. Jadi pada hari mahsyar, ya, orang ini yang telah mencuri batas tanah ini, walau ukuran sejengkal, qida shibrin, maka dia akan dikalongkan dengan 7 lapis tanah. Karena sejatinya orang yang menguasai tanah walau sejengkal kan yang dikuasai dari atas sampai ke bawah. Barangkali di situ ada emas, dia yang ambil nanti. Nah, ada minyak bumi mungkin. Nah ini, ya, itu dari riwayat Aisyah ummul mukminin. Dalam hadis yang datang dari sahabat yang lainnya, Abu Sa'id an Sa'id ibn Zaid, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama minal ardi syai'an. Ini, barang siapa yang berbuat zalim terhadap tanah sedikit pun, syai'an, ya, tuwiqahu min syab'i ardin, dia akan dikalongkan dengan 7 lapis bumi nanti pada hari kiamat. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi itu, ya, hati-hati kita jangan sampai zalim, ya, apalagi kita hidup di lingkungan yang padat, perumahan, mana memang batas jalan, itu jalan dipakai, jangan digunakan untuk yang lainnya, ya. Mana batas gang, ya, kepentingan umum, gunakan untuk kepentingan umum, jangan dikuasai untuk kepentingan pribadi. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang berikutnya sekarang kita baca hadis halaman 40. Ini tentang, ya, orang yang masuk surga dan masuk neraka gara-gara nyamuk. Gara-gara seekor nyamuk dia bisa masuk surga dan masuk neraka. Mari kita baca hadisnya. Dakhalal jannata rajulun min zubabin, ya, wa dakhalan nara rajulun fi zubabin. Ada seseorang yang masuk surga, kata Nabi, karena seekor lalat. Jadi gara-gara lalat dia bisa masuk surga.
Dan ada seseorang yang masuk neraka juga karena lalat. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana yang demikian itu kok bisa ya Rasulullah? Nah, qala, lalu Nabi menjelaskan, marra rajulani ala qaumin, lewat dua orang laki-laki. Ya, rajulani itu dua orang laki-laki sedang berjalan dia melewati ala qaumin, satu kaum, ya anggaplah kampung begitu. Lahum sanamun la yazuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an.